Impact Kids. Halo Sobat Impact Kids, sebelum kita mulai merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, yuk kita berdoa dulu ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan karena kami bisa terus merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau terus menjaga kami dari tadi malam sampai pagi hari ini, dan kami bersyukur Tuhan karena kami terus bisa bersama dengan Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Seperti kemarin-kemarin, kami mohon Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin, Tuhan yang tolong supaya kami bisa mengerti apa yang Engkau ingin kami lakukan. Kami bisa mengenal lagi kasih-Nya Tuhan, kami bisa melihat lagi bagaimana Engkau begitu mengasihi orang-orang sekitar kami. Ajar kami Tuhan supaya kami pun dapat melakukan firman Tuhan dan dapat mengasihi orang-orang sekitar kami. Kiranya Tuhan yang ampuni Tuhan setiap kesalahan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami supaya kami dapat meninggalkan kesalahan-kesalahan kami dan kami dapat menjaga diri kami supaya kami melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo Sobat Impact Kids, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik ya? Aku berdoa supaya kalian terus diberikan semangat, kesehatan, dan kekuatan dari Tuhan untuk bisa terus sekolah, untuk bisa terus les, ataupun melakukan aktivitas yang lain, termasuk merenungkan firman Tuhan. Terus semangat ya Sobat Impact Kids untuk beraktivitas dan juga untuk bertumbuh terus di dalam Tuhan. Nah Sobat Impact Kids, siapa nih di sini yang pernah memilih untuk nonton kartun di hari Minggu pagi dibandingkan ke gereja? Ada yang pernah? Wah, hari Minggu pagi tuh ya Sobat Impact Kids, memang banyak banget kartun yang menarik. Atau mungkin ada juga teman-teman kita yang gak pergi ke gereja, yang bermain di luar dan ngajakin kita main di hari Minggu pagi. Sehingga kita mungkin tergoda ya. Aku mungkin lebih pengen nonton kartun dan main dibandingin ke gereja. Wah, tapi kira-kira kalau Tuhan Yesus ditanya gitu, jawabannya gimana ya Sobat Impact Kids? Pasti Tuhan Yesus akan memilih untuk datang ke rumah Tuhan untuk mencari kebenarannya Allah. Dan sama, Tuhan pengen kita juga untuk datang ke gereja, mencari kebenaran firman Tuhan, dan berkomunikasi sama Tuhan. Tapi mungkin Sobat Impact Kids ada yang berpikir, kan tiap hari aku udah baca Alkitab sendiri. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, gak pernah bolong baca Alkitab setiap hari. Aku juga selalu berdoa sendiri kok. Mau pagi, mau siang, mau malam, aku selalu berdoa sendiri tiap hari. Terusnya buat apa aku ke gereja? Buat apa aku kebaktian? Buat apa aku sekolah minggu? Buat apa aku persekutuan? Kan aku udah melakukan semuanya sendiri. Wah, ada yang pernah bertanya kayak gitu Sobat Impact Kids? Aku juga pernah bertanya gitu loh. Kenapa sih kita harus tetap datang ke gereja, bertemu dengan orang-orang di gereja? Padahal aku udah baca Alkitab sendiri di rumah, udah berdoa sendiri di rumah. Nah, Sobat Impact Kids, mungkin kalian ada yang bertanya seperti itu juga ya. Tetapi ternyata kebenaran firman Tuhan bisa menjawab pertanyaan kita itu Sobat Impact Kids. Yuk Sobat Impact Kids, kita mau baca firman Tuhan hari ini yang akan kita renungkan di hari ini dari Pengkhotbah 4 ayat 9. Nah Sobat Impact Kids boleh buka dulu Alkitabnya. Nanti kita mau baca bareng-bareng ya. Kita mau baca bareng-bareng, kita mau hafalin bareng-bareng, dan kita mau merenungkan bareng-bareng kebenaran firman Tuhan ini dari Pengkhotbah 4 ayat 9. Pengkhotbah 4 ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Pengkhotbah 4 ayat 9. Nah Sobat Impact Kids, kalau dari firman Tuhan tadi, kita bisa lihat ya, kalau di firman Tuhan dikatakan 2 orang itu lebih baik daripada seorang diri. 2 orang lebih baik daripada sendirian. Hubungannya sama membaca firman Tuhan, sama mencari kebenaran firman Tuhan tuh apa Sobat Impact Kids? Nah Sobat Impact Kids, Tuhan Yesus itu mati di kayu salib gak hanya untuk menebus kita seorang diri, tapi juga untuk menebus semua orang yang ada di dunia ini. Dan siapapun yang mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, itu akan diselamatkan, akan hidup bersama dengan Allah Bapa di surga. Jadi kita bisa lihat ya, kalau Tuhan tidak hanya memberikan kasih-Nya untuk kita, tapi juga untuk semua orang. Nah Sobat Impact Kids mungkin pada saat membaca firman Tuhan menemukan kebenaran yang keren banget tentang Tuhan, melihat sifat Tuhan yang begitu luar biasa dari pembacaan firman Tuhan. Nah kalau misalnya sudah menemukan hal yang keren, menemukan sifat Tuhan yang keren, terusnya buat apa kalau disimpan sendiri? Ya enggak? Pasti Tuhan pengennya
kita ngasih tahu tuh ke orang-orang seiman, orang-orang yang ada di gereja, orang-orang percaya, supaya mereka juga bisa melihat kebenaran firman Tuhan yang sama, supaya mereka juga bisa semakin mengenal kasih Tuhan. Gak hanya itu loh Sobat Impact Kids, Tuhan juga pengen kita datang ke gereja bukan hanya untuk mencari kebenaran firman Tuhan, tetapi untuk terus menyatakan kasih Tuhan buat orang-orang sekitar kita. Caranya dengan apa? Mungkin pada saat kita datang ke gereja bareng-bareng, ada orang yang datang ke gereja dengan hati yang sedih. Mungkin mereka sedang kehilangan sesuatu, atau mungkin mereka merasakan hal yang membuat mereka sedih. Nah, kita nih sebagai orang yang sudah dapetin kasihnya Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa kita, Tuhan pengen kita menjadi saluran berkat, menyatakan kasih Tuhan buat orang yang sedih tadi. Kita bisa menghibur dia, kita bisa mendengarkan ceritanya, kita bisa mendoakan orang tersebut. Kalau misalnya kita nggak ke gereja, kira-kira kita bisa menolong orang ini nggak? Nggak bisa kan Sobat Impact Kids? Nah, selain kita menolong orang lain, pada saat kita datang ke gereja, Tuhan juga pengen kita ditolong oleh orang lain. Mungkin orang yang sedih itu bukan teman-teman kita, tapi kita sendiri Sobat Impact Kids. Pada saat kita datang ke gereja, mungkin kita sedih karena kita udah berdoa kepada Tuhan tentang suatu hal, tapi mungkin belum dijawab-jawab. Nah, tapi Tuhan bisa mengirimkan orang-orang seiman yang ada di gereja kita untuk terus menguatkan kita, untuk terus menghibur kita, untuk terus mengingatkan kita untuk percaya kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Nah, Sobat Impact Kids, jadi ternyata fungsinya banyak ya. Datang ke gereja tidak hanya mencari kebenaran firman Tuhan, pasti dong kalau datang ke gereja kita mendengarkan khotbah, kita mendengarkan kakak sekolah minggu kita berbicara tentang firman Tuhan, pasti kita dapat kebenaran firman Tuhan. Gak hanya untuk berkomunikasi dengan Tuhan lewat berdoa, gak hanya memuji Tuhan, tapi Tuhan pengen kita datang ke gereja supaya kita bisa menguatkan orang lain, kita bisa menghibur orang lain, mengasihi orang lain, dan kita pun bisa merasakan kasih Tuhan lewat orang-orang sekitar kita Sobat Impact Kids. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja gak hanya di dalam diri kita, tapi juga bekerja di dalam diri orang lain Sobat Impact Kids. Aku mau cerita deh, Sobat Impact Kids pernah nggak lihat segerombolan burung terbang? Pernah ya? Kadang-kadang tuh kalau burung terbang bersama teman-temannya, mereka bentuknya V Sobat Impact Kids. Nah, kalau bentuknya V ini, kenapa sih bentuknya harus V? Karena dengan V ini, pada saat mereka mengepakkan sayapnya, burung-burung yang di belakangnya ikut terbantu, sehingga mereka bisa terbang lebih jauh bersama-sama. Kalau misalnya dia cuma terbang sendiri, mungkin terbang setengah jam udah capek. Tapi kalau terbang bersama-sama, terbang 2 jam gak capek-capek Sobat Impact Kids. Keren ya? Nah, itu juga sama halnya dengan kita nih sebagai orang percaya. Tuhan pengen kita terus bersekutu dengan teman-teman sekitar kita di gereja, bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu, dengan teman-teman sekolah minggu, supaya kita bisa sama-sama merasakan kasih Tuhan dan sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi semangat terus ya Sobat Impact Kids, jangan bolos ke gereja, karena pasti ada berkat Tuhan yang menunggu di gereja. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami bisa baca, yang kami bisa renungkan hari ini. Tuhan, kami mohon ampun kalau kemarin-kemarin mungkin kami tidak meluangkan waktu banyak untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa, terlebih untuk datang ke gereja bersekutu bersama teman-teman seiman kami. Tuhan yang tolong kami, berikan kepada kami hati yang penuh dengan kehausan, penuh dengan semangat untuk datang, mencari Tuhan, untuk dapat memuliakan nama Tuhan, dan untuk dapat menguatkan teman-teman kami yang ada di gereja. Kiranya Tuhan yang sertai, Tuhan pimpin, Tuhan yang berikan kerajinan, dan ajar kami untuk terus menemukan sukacita dan damai sejahtera Tuhan pada saat kami berkumpul di gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Sobat Impact Kids, jangan lupa ya, kalau misalnya kita sudah baca firman Tuhan sendiri, Tuhan pasti memberikan kebenaran dalam hati kita. Dan Tuhan pengen kita menyatakan kebenaran itu kepada orang lain. Dan mungkin kita juga dapat kebenaran yang baru dari orang lain. Semangat ya Sobat Impact Kids untuk terus datang bersekutu bersama teman-teman di gereja. Bye Sobat Impact Kids, sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.